Sejak masuk pertengahan Desember ini kita melihat IHSG kayaknya sih kok ragu-ragu untuk naik ya, dimana dalam 4 hari terakhir ya. Ini video kita tag tanggal 17 Desember 2024, jadi hari Selasa ya kita ambil. Jadi dari mulai hari Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa IHSG berturut-turut turun ya. Bahkan kalau kita hitung dalam 4 hari terakhir IHSG turun sekitar 4%. Nah, kira-kira katalis apa yang membuat IHSG kayaknya kok kurang bergairah di bulan Desember ini, dan apakah nanti akan terjadi window dressing? Yuk kita bahas bersama-sama di video kali ini. Ngomong-ngomong mengenai volatilitas market yang terjadi belakangan hari ini ya, tentu saja ini tidak menjadi masalah buat kita para investor jangka panjang ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru menonton video di channel kami, ya perlu kami sampaikan ya bahwa ada beberapa tipe pemain di bursa ya. Ada seorang scalper, trader, spekulator bahkan, dan juga investor jangka panjang. Nah, kami melihat ya, kami berada di posisi investor jangka panjang. Jadi ya volatilitas market dalam jangka pendek ini buat kami sih tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kinerja dari perusahaan-perusahaan yang kita pegang ini, apakah masih on the track atau tidak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru menonton atau baru mampir di channel kami, silahkan untuk subscribe dulu channel ini, dan silahkan untuk membaca ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang kami kemas dalam buku yang berjudul The Investor Guidance. Nah, ini khusus nih buat teman-teman yang mau belajar untuk investasi jangka panjang. Kenapa harus memilih investasi jangka panjang? Karena lebih nyaman, lebih tenang ya, dan tidak mengganggu rutinitas pekerjaan kalian sehari-hari ya. Maka saya sarankan ya buat kalian-kalian yang kesehariannya sibuk, mungkin ngantor atau mungkin punya bisnis, nggak sempat memantau perkembangan market. Nah, jadilah investor jangka panjang ya. Download ebooknya free, gratis, linknya ada dalam deskripsi di bawah ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Bahkan di dalamnya ada 3 contoh saham under value yang menurut kami prospeknya bagus untuk masa depan nanti atau untuk jangka panjang nanti. Sebenarnya kalau teman-teman mencari data 20 tahun terakhir di posisi bulan Desember, itu IHSG selalu naik ya, selalu hijau dalam 20 tahun terakhir. Hanya 1 tahun saja dari 20 tahun terakhir ini IHSG merah, yaitu di tahun 2022, di mana IHSG waktu itu turun sekitar 3%. Selebihnya semua hijau. Nah, bagaimana dengan tahun 2024 ini? Ya tentu saja saya tidak tahu, tapi kalau kita lihat saat ini posisinya masih 50-50 ya. Jadi di awal bulan Desember sempat hijau, kemudian menuju pertengahan bulan Desember ini tiba-tiba turun lagi, dan itu terjadi 4 hari berturut-turut. Nah, sekarang kita coba lihat kira-kira katalis apa saja yang ada di bursa, paling nggak kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir ini. Nah, menurut saya ada 2 katalis yang perlu kita lihat di mana ini mempengaruhi market kita selama beberapa bulan terakhir ya, yaitu adalah terpilihnya Presiden Donald Trump. Jadi sejak Presiden Donald Trump terpilih, ya walaupun belum pelantikan ya, alias belum resmi menjadi Presiden AS, baru terpilih doang, itu market sudah merespon negatif gitu ya, terutama market kita di Indonesia ini udah merespon negatif, di mana dolar udah kembali menguat dibandingkan rupiah, bahkan saat ini dolar sudah menembus di level 16.000 lagi. Dan IHSG pun juga menurun. Ya, beberapa katalis atau beberapa alasan kenapa market kurang menyukai Donald Trump, yaitu ya di mana Donald Trump ini terkenal dengan perang tarifnya ya, apalagi kemarin sempat men-spill kalau misalkan BRICS ya, mereka menerbitkan mata uang tersendiri, maka tarif impor yang akan dikenakan sebesar 100% ya, dan saja ini sangat tidak menguntungkan, alias membuat market ini tidak stabil. Ya otomatis ya dolar-dolar ini kembali ke Amerika, market kita pun jatuh. Kemudian di sisi fundamental negara kita pun ini juga kurang bagus ya. Satu katalis yang menurut saya ini membuat market kita tidak direspon positif adalah menurunnya daya beli masyarakat. Kalau kita lihat data dari BPS dari bulan Mei sampai dengan bulan September, kita mengalami yang namanya deflasi. Dan penyumbang deflasi terbesar adalah dari menurunnya angka deflasi untuk segmen makanan, minuman, dan juga tembakau. Deflasi ini artinya ekonomi tidak jalan ya, daya beli masyarakat melemah sehingga bisnis pun perputarannya tidak begitu bagus. Otomatis kinerja dari perusahaan-perusahaan emiten kita di bursa ini juga tidak bagus.
Sebelum akhirnya di bulan Oktober dan juga bulan November inflasi sudah mulai membaik ya, alias yang tadinya deflasi sekarang menjadi inflasi. Tapi harus kita ingat ya bahwa di bulan November ya, Oktober maupun November kemarin ada sentimen atau ada momen pilkada yang ini memang secara tidak langsung ini mengangkat daya beli ya, karena program-program kampanye dari para calon-calon kepala daerah ini. Sebenarnya untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat ini, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam beberapa bulan ini telah melakukan gebrakan-gebrakan ya, kebijakan-kebijakan yang diharapkan di tahun 2025 nanti bisa mengangkat daya beli masyarakat kembali. Di antara yang pertama, makan siang gratis, artinya akan ada sekitar 70 triliun dana yang akan masuk ke masyarakat dalam program ini. Yang kedua ada kenaikan UMP sebesar 6,5% dan juga kenaikan gaji guru, di mana harapannya program ini juga bisa mengangkat daya beli masyarakat di tahun depan. Yang ketiga ada pemutihan utang untuk para nelayan dan juga petani, di mana mereka-mereka yang telah lama macet akibat COVID-19 kemarin, hutang-hutangnya akhirnya diputihkan. Artinya mereka-mereka bisa kembali untuk meminjam kredit di bank. Kemudian selanjutnya ada PPN 12% yang akhirnya hanya ditujukan ke barang-barang mewah saja. Nah, harapannya gebrakan-gebrakan Pak Prabowo ini bisa mengangkat daya beli masyarakat di tahun 2025 nanti. Tapi memang ya beberapa kebijakan ini ternyata tidak disukai market. Seperti misalkan pemutihan utang untuk para nelayan dan juga petani yang ternyata membuat katalis negatif untuk emiten perbankan kita. Ya, mereka-mereka takut nih, dikhawatirkan kalau diputihkan hutang para nelayan dan juga petani ini membuat kinerja para bank-bank ini akan turun. Ya, padahal sejatinya mereka yang diputihkan ini adalah mereka-mereka yang sudah NPL dan sudah dihapus bukukan, alias sudah tidak ada di dalam neraca bank-bank mereka ini. Kemudian kenaikan UMP 6,5% maupun PPN 12% ini juga ternyata tidak begitu disukai market ya. Dikhawatirkan akan menjadi tambahan beban untuk emiten-emiten kita di bursa. Memang ini seperti buah si malakama ya, di mana Presiden Prabowo fokusnya adalah untuk menaikkan daya beli masyarakat. Karena kalau daya beli masyarakat ini kembali pulih, maka konsumsi akan tumbuh. Dan perlu kita ingat ya bahwa PDB kita terbesar disumbangkan oleh konsumsi. Tapi bersyukurnya di tengah-tengah katalis yang serba negatif ini, kinerja The Investor Portfolio masih bisa tumbuh. Bahkan bisa mengalahkan market sampai dengan detik ini. Memang saya tidak tahu, kira-kira 2 minggu ke depan sampai akhir bulan Desember ini segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin portofolio saya bisa naik atau bahkan juga bisa turun. Tapi kalau melihat saham-saham yang saya pilih saat ini dan saya hold, ya saya pun juga berharap dan optimis bahwa kinerja portofolio saya masih tetap di atas market. Nah, saham-saham apa saja yang saya pegang, berapa floating profit maupun loss-nya akan saya tunjukkan ke kalian semua, yaitu melalui webinar tanggal 22 Desember besok. Webinar ini free, tapi kita batasi kuotanya ya, karena saya akan istilahnya menunjukkan isi dari portofolio saya. Jadi saya tidak akan banyak-banyak dalam menerima peserta. Jadi silahkan teman-teman untuk join webinarnya ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau join webinarnya dan ternyata tidak bisa, berarti pendaftaran sudah kami tutup. Ya, jadi mumpung masih ada, kita baru buka sekarang, buka hari ini, jadi silahkan teman-teman untuk mendaftar dulu. Sekali lagi kuota terbatas. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya. Kita ketemu di webinar tanggal 22 Desember besok. Terima kasih dan salam Passive Income.